warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria, Allahu Akbar. Jumpa lagi di keputraan-keputrian. Hari ini mungkin ini keputraan-keputrian yang pertama setelah Ramadan dan Lebaran ya. Nah, sebelumnya Bu Upi ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin ya semuanya atas segala ucapan dan tingkah laku yang mungkin menyakiti hati kalian. Baik, hari ini keputraan-keputriannya adalah tentang ada yang tahu tidak ya? Mungkin biasanya yang kelas atas yang mungkin sekarang udah kelas 5 dan kelas 6 mungkin sudah pernah tahu ini materi yang pasti ada di setiap keputraan-keputrian. Nah, materi kali ini adalah ketika aku suka dia. Nah, ayo siapa coba yang sudah merasakan ini? Nah, Bu Upi di sini akan menjelaskan ya, akan memberitahu bagaimana seharusnya yang kita lakukan ketika perasaan itu sudah mulai muncul. Ini maksudnya aku suka dia, suka kepada siapa sih? Ya, maksudnya di sini ketika kita menyukai lawan jenis. Nah, pertama-tama Bu Upi ingin menjelaskan terlebih dahulu. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, Allah pun menyampaikan apa sih yang harus dilakukan ketika dalam penciptaan laki-laki dan perempuan ini sebenarnya Allah menginginkan kita itu melakukan apa. Nah, dalam surat An-Nahl ayat 97 artinya Bu Upi akan bacakan ya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Gitu. Jadi Allah menciptakan kita laki-laki dan perempuan itu untuk mengerjakan amal soleh. Nah, karena Allah akan memberi balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Begitu. Amal solehnya bagaimana? Ini gimana dong Bu? Tentang perasaan kepada lawan jenisnya, berarti aku gimana amal solehnya? Nah, apa sih sikap yang harus kita lakukannya? Nah, pertama-tama itu kita harus syukuri dulu karena itu adalah fitrah. Nah, itu memang perasaan yang Allah berikan kepada kita. Pertama syukuri dulu. Begitu. Terima kasih ya Allah, saya sudah diberi perasaan seperti ini. Terima kasih dulu ke Allah gitu. Jangan sampai langsung cerita ke teman-teman. Lebih baik syukuri dulu kepada Allah. Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah. Yang kedua, kalau lebih baiknya ya kalian terbuka dan ceritakan kepada orang tuamu. Nah, agar kamu tetap terbimbing. Nah, begitu. Jadi nggak usah malu cerita kepada orang tua. Begitu. Jangan takut dimarahin. Karena ini kalau misalnya kalian cerita kepada orang tua, nanti insya Allah ketika orang tua tahu, kita akan terus dibimbing. Insya Allah nggak akan jadi tersesat ke jalan yang salah. Begitu. Nah, karena kita masih pelajar juga, kalian masih pelajar, maka jangan sampai perasaan ini jadi mengganggu nilai pelajaran kamu di sekolah. Begitu. Jadi, iya disyukuri ini fitrah, ini perasaan, tapi ya udah malah ini jadi bikin kalian nilainya jelek di sekolah. Berarti itu jadi nggak baik. Berarti perasaannya malah tidak terarah ke arah yang benar kalau begitu ya. Jadi memang ini jadi tantangan untuk kalian untuk menahan hawa nafsu. Biasanya menahan hawa nafsu untuk kalau puasa kemarin menahan lapar, haus gitu ya, karena ini salah satu tantangan lagi dari Allah bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu kita. Begitu. Jadi tetap terbuka aja ke orang tua tentang perasaan kepada lawan jenis ini agar tetap bisa terbimbing dan tetap berusaha agar jangan sampai ini mengganggu nilai kalian di sekolah. Begitu. Kemudian sikap kita yang ketiga adalah tadi yang kedua ya, terbuka dan ceritakan kepada orang tua. Yang kedua, sibukkanlah dirimu dengan hal yang positif. Gitu. Jadi kalau ketika ada perasaan seperti ini, wah, ini cara mengalihkannya agar tidak kepikiran terus, yaitu kalian melakukan hal-hal yang positif. Misalnya kalian melakukan hobi kalian gitu, yang suka menggambar, yang suka berolahraga, membaca buku dan lain-lainnya, bisa dialihkan ke sana.
kayak gitu. Bu, gimana kalau main games? Kayaknya kalau main games boleh, tapi nggak boleh terlalu lama-lama ya, karena itu bikin kecanduan. Jadi lakukan aktivitas fisik menurut Bu Upi. Jadi energinya tersalurkan ke sana gitu. Jadi nggak energinya habis untuk memikirkan perasaan yang tadi begitu. Jadi kalau kalian melakukan hal yang positif, misalnya hobi-hobi kalian yang tadi, insya Allah kan jadi produktif ya waktunya. Hobinya berjalan lancar, atau kalau yang sukanya olahraga misalnya main bolanya makin jago, yang suka menggambarnya pasti makin bagus, yang membaca buku pasti lebih banyak buku yang dibaca begitu. Atau yang udah aku mau hafalan aja Bu, lebih bagus, jadinya kan lebih banyak menambah ayat hafalan Al-Qur'annya begitu. Ya, jadi ada 3 sikap tadi yang bisa kalian lakukan. Yang pertama tadi apa? Syukuri bahwa itu adalah fitrah. Yang kedua, terbuka, ceritakan kepada orang tuamu agar kamu tetap bisa terbimbing tentang perasaan tadi. Ya, jangan sampai perasaan tadi bisa bikin nilai mengganggu nilai pelajaranmu di sekolah. Makanya fungsinya itu terbuka kepada orang tua. Yang ketiga, nah tadi sibukkan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Misalnya tadi hobi ya, hobinya misalnya olahraga, mau hobinya menggambar, mau hobinya membaca buku, hobinya hafalan, terserah. Nah jadi alihkan ke hal-hal aktivitas fisik biar energinya habis ke aktivitas tersebut. Jadi nggak energinya habis untuk memikirkan hal-hal yang tadi. Jadinya galau kan kalau sudah memikirkan hal itu. Sudah, mending dialihkan ke aktivitas yang positif begitu. Nah, ada satu lagi ayat yang menyinggung tentang perasaan kepada lawan jenis ini. Kalau misalnya dibawa ke arah yang nggak baik atau yang buruk, jadinya itu kepada zina. Nah, gitu ya. Nah, ini ada ayatnya dan di Al-Qur'an Al-Isra ayat 32. Bu Upi akan bacakan artinya juga. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, gitu. Jadi kalau udah zina, Allah pun memperingatkan nih tentang perasaan ini. Kalau misalnya dia terarah ke arah yang buruk, Allah mengingatkan dengan ayat ini bahwa zina itu adalah suatu jalan yang buruk, amat buruk kayak gitu. Jadi gak usah langsung aku ada perasaan kepada lawan jenis sudah dihilangkan saja, enggak usah. Syukuri dulu aja, terima kasih sama Allah, minta dibimbing sama Allah, cerita kepada orang tua. Semoga kalian dibimbing selalu oleh Allah di jalan yang baik begitu. Jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak baik tadi begitu. Baik, mungkin hari ini keputrian kali ini cukup sekian yang Bu Upi sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin ini tips yang sikap yang bisa Bu Upi berikan kepada kalian. Sikap apa saja ketika kalian mempunyai rasa kepada lawan jenis. Ada 3 tips saja yang tadi Bu Upi bisa berikan dari beberapa sumber yang Bu Upi bisa dapat. Mungkin kalian bisa dapat tips yang lainnya dari ustadz-ustadz yang lain, boleh cari, atau misalnya dari buku atau dari yang lainnya bisa didapatkan. Dan yang penting itu sesuai dengan ajaran agama kita, silahkan boleh ambil begitu. Cuman tadi tips dari sikap yang bisa kita lakukan untuk menyikapi perasaan kepada lawan jenis tadi hanya 3. Semoga bisa diamalkan oleh kalian semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga kalian bisa mengamalkannya ya. Cukup sekian dari Bu Upi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.